Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Gabriela Cynthia Lahur, biasa disapa Cynthia. Saya dari kelas 10 IPA 2. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 7 genre musik. Selamat menyaksikan. Yang pertama, musik klasik. Musik klasik merupakan istilah luas yang biasanya mengarah pada musik yang dibuat atau berakar dari tradisi kesenian barat, musik Kristiani, dan musik orkestra, mencangkup periode dari sekitar abad ke-9 hingga abad ke-21. Musik klasik Eropa dibedakan dari bentuk musik non-Eropa dan musik populer, terutama oleh sistem notasi musiknya yang sudah digunakan sejak sekitar abad ke-16. Notasi musik barat digunakan oleh komponis untuk memberi petunjuk kepada pembawa musik mengenai tinggi nada, kecepatan, metrum, ritme individual, dan pembawaan tepat suatu karya musik. Hal ini membatasi adanya praktik-praktik seperti improvisasi dan ornamentasi yang sering dengar pada musik non-Eropa maupun musik populer. Sejak abad kedua dan abad ketiga sebelum Masehi, di Tiongkok dan Mesir ada musik yang mempunyai bentuk tertentu. Dengan mendapat pengaruh dari Mesir dan Babylon, berkembanglah musik Ibrani yang di kemudian hari berkembang menjadi musik gereja. Musik itu kemudian disenangi oleh masyarakat karena adanya pemain-pemain musik yang mengembara serta menyanyikan lagu yang dipakai pada upacara gereja. Musik itu tersebar di seluruh Eropa, kemudian tumbuh berkembang, dan musik instrumental maju dengan pesat setelah ada perbaikan pada alat-alat musik, misalnya biola dan cello. Kemudian timbullah alat musik orgel. Komponis besar muncul di Jerman, Prancis, Italia, dan Rusia. Dalam abad ke-19, rasa kebangsaan mulai bangun dan berkembang. Oleh karena itu, perkembangan musik pecah menurut kebangsaannya masing-masing, meskipun pada permulaannya sama-sama bergaya romantik. Menurut Aristoteles, mempunyai kemampuan mendamaikan hati yang gundah, mempunyai terapi rekreatif, dan menumbuhkan jiwa patriotisme. Mulai abad ke-20, Prancis menjadi pelopor dengan musik impresionistis yang segera diganti dengan musik ekspresionistis. Zaman klasik berada di antara zaman barok dan zaman romantik. Sejarah musik barat berlangsung selama sebagian besar abad ke-18 sampai dengan awal abad ke-19. Berikut ini 15 tokoh musik klasik paling berpengaruh sepanjang masa. Yang kedua, musik jazz. Musik jazz berkembang di Amerika Serikat, tepatnya pada awal abad ke-20. Pencipta musik jazz adalah Gary Burton. Secara umum, ciri-ciri musik jazz adalah menggunakan instrumen khusus jazz yang lazim digunakan seperti trompet, piano, bass, saksofon, gitar, drum, serta biola, memiliki nada dengan tempo yang tinggi atau sinkopasi. Rekaman jazz pertama kali dilakukan di tahun 1917 oleh grup bernama Original Dixieland Jazz Band, sedangkan grup jazz King Oliver baru melakukan rekaman di tahun 1923. Sejak saat itu, jazz mulai dikenal orang Amerika dan menjadi populer.
Yang ketiga, musik rock. Rock and roll adalah genre musik yang berkembang di Amerika Serikat pada akhir tahun 1940-an dan mencapai puncak kepopuleran pada awal tahun 1950-an. Dari Amerika Serikat, genre musik ini tersebar ke seluruh dunia. Rock and roll melahirkan berbagai macam subgenre yang secara keseluruhan dikenal sebagai musik rock. Pada tahun 1951, Alan Friend, seorang DJ di Cleveland, Ohio, mulai memutar jenis musik yang diperkirakan bisa disukai pendengar dari berbagai kalangan dan ras. Alan Friend disebut sebagai orang yang pertama kali menggunakan istilah rock and roll untuk musik R&B yang gembira dan energetik. Musik rock memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dengan genre musik lainnya, antara lain sebagai berikut. Pilihan nadanya luas dari nada rendah sampai nada tinggi, memiliki beat yang keras, menekankan pada dinamika aransemen. Yang keempat, musik reggae. Reggae adalah suatu aliran musik yang awalnya dikembangkan di Jamaika pada akhir era 60-an. Bob Marley adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan musisi reggae berkebangsaan Jamaika. Bob Marley sampai saat ini dikenal di seluruh dunia sebagai musisi reggae yang paling tersohor dalam dunia musik reggae. Ciri khas reggae terletak pada ritmenya, di mana terdapat aksen musik yang seakan terputus-putus yang dikenal sebagai ska. Biasanya, reggae lebih lambat dari ska, akan tetapi lebih cepat jika dibandingkan dengan rocksteady. Pada tahun 1970, awal masa keemasan musik reggae, genre ini semakin dikenal di berbagai belahan dunia. Hal ini ditandai dengan meroketnya musisi-musisi reggae seperti Bob Marley dan Jimmy Cliff. Yang kelima, musik pop. Musik pop adalah sebuah genre musik dari musik populer yang berasal dalam bentuk rock dan roll pada tahun 1550-an. Istilah musik populer dan musik pop sering digunakan secara bergantian. Musik pop sangat eklektik dan sering meminjam elemen dari gaya-gaya lain seperti urban, dance, rock, latin, dan country. Musik pop pertama kali berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1920 dan rekaman pertama kali dibuat berdasarkan penemuan Thomas Edison di Amerika Serikat sejak 1890. Tokoh yang mengenalkan istilah pop bernama Lawrence Alloway yang merupakan seorang pengamat seni rupa yang terinspirasi nama pop dari gerakan seni rupa di Amerika dan Inggris. Musik pop di Amerika Latin mulai dikenal pada tahun 1920 sebagai musik pengiring dansa tango yang bertangga nada minor dan melankolis. Antara tahun 1920 hingga 1940, musik pop mulai menjadi salah satu musik yang digemari di seluruh dunia dengan berbagai irama seperti rumba, samba, conga, salsa, mambo, dan berbagai jenis lainnya. Tidak pernah pudar dari masa ke masa karena musiknya yang easy listening. Selain itu, musik ditunjang oleh penggunaan berbagai inovasi teknologi dan tidak terbatas hanya pada satu aliran tertentu. Yang keenam, musik blues. Dalam sejarahnya, musik blues lahir di akhir abad ke-19 oleh para budak dan petani kapas keturunan Afrika Amerika di Mississippi. Pada waktu itu, blues berbentuk nyanyian sebagai bentuk ekspresi kesedihan dan rasa frustasi dari budak Afrika yang tertindas. Hal itu ditunjukkan dengan lirik kesedihan yang dinyanyikan dengan intonasi bergelombang yang umum digunakan kaum muslim ketika mengaji. Musik blues tumbuh di delta Mississippi yang berada tepat di hulu New Orleans, tempat kelahiran musik jazz. Maka dari itu, antara musik blues dan jazz seperti tidak dapat dipisahkan karena memang saling mempengaruhi. Namun berbeda dengan jazz,
blues tidak menyebar secara signifikan dari selatan ke Midwest di tahun 1930-an dan 1940-an. Namun, begitu blues mulai menyebar dari Mississippi ke wilayah perkotaan, musik ini benar-benar berkembang menjadi blues Chicago yang dimainkan dengan elektrik. 1 dekade kemudian, blues justru berhasil melahirkan irama baru yang kini dikenal sebagai rock and roll. Hampir rata-rata emosi yang diungkapkan dalam musik blues adalah kesedihan atau melankolis. Para pemain blues juga biasanya menggunakan teknik vokal melisma, yaitu sekelompok not yang dinyanyikan dalam satu nada untuk mengekspresikan secara musikal. Kebanyakan musik blues juga terdiri dari 12 bar. Serangkaian not juga dipakai dalam musik blues. Bagian tertentu dalam skala ini juga dikenal sebagai blue note. Yang ketujuh, musik dangdut. Dangdut merupakan salah satu dari genre seni musik populer tradisional Indonesia yang khususnya memiliki unsur-unsur Hindustani, Melayu, dan Arab. Dangdut memiliki ciri khas pada dentuman tabla dan gendang. Dangdut juga sangat dipengaruhi dari lagu-lagu musik India klasik dan Bollywood. Sejarahnya, dangdut dipengaruhi musik India melalui film Bollywood yang dibawakan oleh Elia Kadam dengan lagu Boneka India, sehingga terlahir sebagai dangdut pada tahun 1968 dengan tokoh utama Rhoma Irama. Dalam evolusi menuju bentuk kontemporer, sekarang masuk pengaruh unsur-unsur musik India dan Arab. Perubahan arus politik Indonesia pada akhir tahun 1960-an membuka masuknya pengaruh musik barat yang kuat dengan masuknya penggunaan gitar listrik dan juga bentuk pemasarannya. Sejak tahun 1970-an, dangdut boleh dikatakan telah matang dalam bentuknya yang kontemporer. Sebagai musik populer, dangdut sangat terbuka terhadap pengaruh bentuk musik lain, mulai dari keroncong, lenggam, dengung, gambus, rock, pop, bahkan house musik. Pengaruh India juga sangat kuat di dalam genre musik dangdut ini, melainkan dari gaya harmoni dan instrumen, juga dipopulerkan dengan lagu-lagu dangdut klasik yang bertema India yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi dangdut populer seperti Rhoma Irama dengan lagunya yang berjudul Terajana, Mansyur S dengan lagunya yang berjudul Kana, Elia Kadam dengan lagu Boneka India, dan Via Valen dengan lagu berjudul Sayang menjadikan musik dangdut lebih dikenal lagi saat ini. Demikianlah tadi penjelasan tentang 7 genre musik. Semoga penjelasan saya ini dapat menambah wawasan Anda. Terima kasih.